Error humanium est, truth in error perseverat. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Wahida Nur Azizah. Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mosi yang sangat menarik tentunya, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya sebagai tim pro menyatakan setuju bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa arti dari sikap apatis itu sendiri. Baik, apatis merupakan sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap sesuatu, tidak peduli terhadap suatu fenomena. Pada konteks ini, apatis terhadap politik berarti tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Selanjutnya, mengapa sikap apatis ini bisa disebut tidak bermoral? Karena sikap apatis ini berarti mereka yang melakukan sikap apatis mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai seorang warga negara. Padahal hal ini hanya bergantung pada kesadaran masyarakatnya saja, kesadaran mereka untuk bersikap apatis atau tidak. Kurangnya kesadaran untuk mereka melakukan peran politik akan mempengaruhi pembangunan Indonesia ke depannya. Mereka tidak mau menyampaikan aspirasi mereka, tapi mereka ingin Indonesia lebih baik. Itu adalah omong kosong belaka. Selanjutnya, contoh dari sikap apatis sendiri itu adalah hal kecil yang ada di lingkungan kita. Rapat warga, seorang warga tidak mengikuti rapat hanya dengan alasan yang tidak urgen atau tidak harus dilakukan, berarti mereka sudah melakukan sikap apatis. Mereka tidak mau sukar untuk berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bersama, dengan kegotong royongan. Mereka sudah merasa tidak ingin melakukan hal tersebut. Dalam tingkat negara, contohnya dalam pemilihan umum, melakukan golput, mereka tidak ingin menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tidak mau menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berarti sudah tidak mendukung terhadap politik di Indonesia itu sendiri, dan itu berarti mereka mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang warga negara sehingga disebut tidak bermoral. Sebelumnya, saudara-saudaraku sekalian, saya sudah menjelaskan bahwa membuat kekeliruan adalah suatu hal yang manusiawi. Namun, tidak baik jika terus mempertahankan kekeliruan tersebut. Sikap apatis ini memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan Indonesia dan merupakan sebuah kekeliruan. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan suatu kekeliruan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut agar menciptakan masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang lebih bermoral kembali? Contohnya adalah dengan menyediakan akses atau fasilitas politik yang memadai. Selanjutnya, bisa dimulai dari kesadaran diri masing-masing. Memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri mereka akan pentingnya peran politik mereka terhadap negara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dan menghilangkan sikap apatis di negara kita sehingga bisa menciptakan negara Indonesia yang lebih maju ke depannya. Semua hal sekarang dimulai dari teknologi, dimulai dari anak muda. Ketika para pemuda sudah dididik, diberikan pengertian mengenai sikap apatis yang dianggap tidak bermoral, maka mereka dengan sendirinya tidak akan bersikap apatis. Sehingga cikal bakal dan proses pembangunan Indonesia akan berjalan dengan lancar karena subjek pembangunan Indonesia sendiri adalah dari pemudanya, sehingga semua bisa ditanamkan dari pemudanya. Menerapkan pemuda yang tidak bersikap apatis dengan tidak golput dan mengikuti semua aturan-aturan pemerintah sesuai yang diberlakukan, maka sudah bisa mengurangi sikap apatis dalam diri seseorang. Selanjutnya, bisa dengan menerapkan pemerintah yang semakin transparan dan akuntabilitas. Saat ini pemerintah sudah sangat transparan dan dianggap sudah sangat akuntabilitas. Tapi alangkah lebih baiknya lagi untuk ditingkatkan dengan
memberi pengertian kepada masyarakat bahwa peraturan yang diambil ini sudah didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat, sehingga dengan begitu masyarakat akan dengan sendirinya merasa bahwa dia sudah diperhatikan, sehingga dia akan memberikan tanggung jawabnya, akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sikap apatis dan menghilangkan sikap apatis, sekali lagi saya tekankan, dengan kesadaran diri. Nah, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pendidikan yang benar untuk sikap apatis ini. Mengetahui bahwa sikap apatis ini dianggap sesuatu yang tidak bermoral, maka dengan sendirinya orang akan mengurangi dan menghilangkan sikap apatis dalam diri mereka. Apatis memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara. Dengan apatis mereka tidak mau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, sehingga hal ini akan berdampak besar pada pembangunan negara. Baik, sebagai tim pro, sekali lagi saya menerangkan bahwa sikap apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang tidak bermoral karena dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memberikan aspirasinya, tidak mau memberikan aspirasinya kepada masyarakat. Hal ini harus segera dihentikan karena memiliki dampak yang sangat fatal kepada pemerintah Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.